Kopling itu artinya kopi keliling. Jadi awal saya jualan kopi ini saya mau pakai konsep yang berbeda. Makanya saya pakai konsep kopling. Kopling itu kopi keliling karena kebetulan saya punya motor yang tidak dipakai, makanya saya manfaatkan itu untuk jualan kopi. Awal muncul itu karena kebiasaan ya, kebiasaan nongkrong dari zaman masih muda nih. Saya kan punya komunitas motor yang cukup besar di Adonara ya. Jadi dari muda itu sebelum menikah itu punya kebiasaan nongkrong sampai pulang larut malam. Nah setelah menikah ini kebiasaan nongkrong itu berlanjut terus. Istri tidak melarang, cuman ada beban tersendiri di hati ketika pulang terlalu larut. Nah, makanya saya coba pikir, kira-kira apa yang harus saya buat supaya saya bisa nongkrong, sekalian saya pulang itu saya tidak terlalu beban ke istri walaupun pulangnya agak tengah malam. Setidaknya pada dasar intinya nongkrong yang menghasilkan. Gitu. Memang dari awal itu abang punya konsep sudah berpikir kalau yang mau dijual itu kopi ya? Ya, itu karena saya punya pertimbangan awal itu pertama itu es, tapi karena melihat kebiasaan kalau nongkrong mungkin kebanyakan orang ngopi. Jadi kalau orang sudah nongkrong lama itu kopi ini mereka bisa pesan 2-3 gelas itu berlanjut terus. Jadi saya lebih memilih kopi. Nah sementara es ini kan bisa kita jadikan menu lain selain menu utamanya kopi. Menu utama kopi, selain kopi masih ada. Masih ada es. Non kopinya ada. Saya pakai kopi premium. Saya pakai kopi premium ini artinya kopi lokal, tapi lokalnya lokal Larantuka sama Ende Kelimutu. Yang Ende Kelimutu itu basic Arabica, yang Larantuka Loworok itu basic dia kopi robusta. Nah, saya pakai kopi premium semua. Kopinya itu kopi-kopi standar cafe. Sebenarnya saya mau mengenalkan ke masyarakat di sekitaran Wewerang atau di luar Wewerang bahwa minum kopi itu tidak hanya semata-mata cuma kopi hitam yang disimpan di gelas lalu diseduh air panas setelah itu sudah. Makanya gue coba ambil konsep walaupun di pinggir jalan tapi semua alat-alat yang gue pakai standar cafe, dia standar manual brew. Teknik penyajian kopi ini pertama ini dulu sempat jadi pelayan di waktu masih kuliah. Tidak bikin tapi lihat-lihat. Lihat-lihat setelah itu pulang kembali ketika itu terpikirkan saya belajar lagi otodidak di YouTube. Iya, otodidak di YouTube. Iya. Beli semua peralatan itu saya nonton-nonton dulu di YouTube, terus belinya online. Jadi belanjanya bertahap. Jadi pertama itu saya jualannya itu pakai tidak gerobakan begini, pakai sepeda motor, ikat box di belakang, terus pakai termos. Jualannya juga masih sasetan. Nah setelah itu kumpul uang sedikit demi sedikit, beli satu dulu alat, kumpul uang lagi, beli lagi. Artinya setiap 1 bulan itu 1 alat, sampai saya bisa
dapat beberapa peralatan manual yang standar kafe itu baru ini. Sekarang ini kita harus menyadari satu hal bahwa sangat sulit mencari lapangan pekerjaan. Orang yang jebolan sarjana, yang S2 atau S1, dia sangat sulit dapat pekerjaan. Walaupun dengan gaji yang rendah, itu sangat sulit dia dapat. Apalagi teman-teman yang hanya bukan mau ini tapi yang lulusan SMP, SMA, pasti akan sangat sulit ketika mengharapkan lowongan pekerjaan yang sudah ada. Jadi lebih baik itu kita menciptakan sebuah lowongan pekerjaan yang mungkin dasarnya dari hobi. Itu kendala sama tantangan itu sebenarnya tidak ada. Ada tapi tidak ke kopinya atau ke finansialnya kopling langsung. Dia karena kita konsepnya outdoor, maka yang paling kendalanya itu cuma satu, itu kalau hujan. Cuma itu saja. Kalau hujan agak susah, tapi kalau hujan saya sudah siapkan opsi lain yaitu delivery, sistem ngantar. Jadi saya kerjanya di rumah, ngantarnya ke tempat. Cuman banyak sekali pelanggan yang komplain karena mereka lebih betahnya nongkrong di pinggir jalan. Motivasi saya punya diri itu yang pertama itu jangan malu cari uang, malu kalau curi uang, itu saja. Kalau kalimat itu teman-teman sudah pahami betul, berarti itu maknanya sudah ini. Teman-teman bisa pahami itu, maka teman-teman bisa berhasil. Karena saya teringat pesan almarhum nenek saya ini, dia pernah bilang ke saya bahwa Flo, di balik batu, di balik tumpukan sampah sekalipun, kalau kamu mau tanganmu kotor, di situ ada uang. Di situ ada sesuatu yang bisa menghasilkan. Yang terpenting kamu tidak malu, intinya. Jadi cuma satu, jangan malu cari uang. Intinya halal. Oke, teman-teman semua, perkenalkan saya Florianus Pekakia, tapi saya biasa disapa Pace Flo. Saya owner dari Kopling Pace Flo. Lokasi kopling ada di Jalan Trans Adonara Sagu, tepatnya di depan Bank BNI Wairang. Kalau teman-teman ada lewat, silakan mampir. Masalah bayar kopinya itu nanti dulu. Ya, intinya kita ngobrol, kita nongkrong dulu. Boleh ngutang, boleh gratis. Siap.